Halo semua, apa kabarnya? Pada episode kedua lalu, kita sudah membahas tentang Gereja Katedral dan GPIB Immanuel atau Willemskirk. Kini tibalah saatnya kita sampai di episode terakhir atau yang ketiga. Pada episode ini, kita akan membahas tentang GPIB Paulus, GPIB Koinonia, Gereja Armenia, GPIB Peniel, Santa Tresia, Santo Joseph, dan lain-lain. Dokumentasi seluruh gereja ini ada yang tersedia lengkap, tetapi ada juga yang seadanya saja. Kita mulai saja ya. Pada saat itu jemaat Protestan di Batavia sebenarnya sudah memiliki 3 buah gedung gereja. Pertama adalah The New Portugese Buitenkerk atau kalau sekarang GPIB Sion. Kedua, New Hanceskerk atau GPIB Peniel. Dan terakhir, Willemskirk atau GPIB Immanuel. Kemudian muncullah keinginan jemaat untuk membangun lagi gedung gereja yang keempat dan berlokasi di Kota Baru Menteng yang saat itu disebut juga Kota Taman. Kemudian Komisi Pembangunan Gereja memilih lokasi di daerah Menteng, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro karena dinilai sangat strategis. Gedung gereja ini dirancang oleh FJL Gisels yang notabene pendiri AIA Biro dan bekerja sama dengan firma Sitson and Lozada, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa arsiteknya adalah Insinyur N.E. Burhoven Jaspers. Entahlah mana yang benar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 1936 dengan suatu upacara diletakkanlah batu pertama. Upacara tersebut dihadiri oleh banyak undangan, yaitu para pembesar, pemerintah Hindia Belanda, serta para tokoh gereja. Tibalah harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 1936 menjelang pukul 9 pagi di pekarangan gereja yang baru itu telah banyak orang berkumpul dan di dalam ruang ibadah telah duduk 4 orang jemaat. Kemudian itu di balkon telah duduk manis 100 umat lagi. Pada saat mentahbisan, gedung gereja baru ini diberi nama Nassau-Kerk. Nassau-Kerk berganti nama menjadi Gereja Menteng pada masa penjajahan Jepang sekitar 1942-1945. Kehadiran para pendeta Belanda maupun kebaktian dalam bahasa Belanda untuk sementara masih diizinkan oleh Jepang. Namun mulai bulan Oktober 1944, kebaktian berbahasa Belanda berganti dengan kebaktian berbahasa Melayu dengan bercampur dengan bahasa Belanda. Pendeta yang melayani saat itu adalah DS Patiasina, DS Tutuarima, dan Penatua B. Harst, serta seorang mahasiswa teologi yaitu Paul Harompas. Keadaan ini berjalan terus sampai Indonesia merdeka hingga bulan Oktober 1945. Konsep dan ciri khas gereja Paulus ini adalah menaranya yang langsing dengan atap khas piramida runcing, serta 4 buah jam besar di bawahnya, dan sampai sekarang jam ini masih berfungsi. Bidangnya bujur sangkar, di mana ini merupakan konsep 4 penjuru angin. Sebenarnya, bagian fungsional seperti jendela, bovenlicht atau lubang angin, serta teritisan dari plat beton merupakan komposisi tampak bangunan yang konsisten dan profil estetika yang dekoratif pada kolom dan pilaster yang sangat kuat, yang menunjukkan pengaruh arsitektur Art Deco. Denah gereja Paulus ini sangat kuat sebagai simbol kekristenan, yaitu berbentuk salib yang keempat sisinya adalah sama panjang. Masing-masing sayap bangunan ini beratapkan pelana dengan kemiringan yang tajam, seperti bangunan-bangunan umumnya di Menteng. Atapnya merupakan atap sirap yang khas dari umumnya bangunan di Menteng. Kecuraman atap ini memang didesain pada rumah atau bangunan dengan atap tinggi, serta banyak lubang angin untuk cross ventilation, di mana angin dapat melaju di dalam bangunan, apalagi dengan atap dan plafon tinggi, membuat suhu di bangunan itu menjadi lebih nyaman. Kaki tembok dari batu alam dicat alami dan hitam, membuat kesan alaminya hilang. Terlihat pada bagian atasnya terdapat jendela bermosaik dari kaca berwarna. Jika matahari bersinar, maka jendela mosaik ini seakan-akan menyebarkan sinar berwarna-warni seperti sapaan Tuhan. Interior bangunan tetap dipertahankan, sebuah konsep klasik dengan warna dinding putih dan material kayu. Ada 3 buah balkon di dalam gedung yang digunakan untuk umat. Sesuai semboyan dari arsiteknya, simplicity is the shortest path to beauty. Semboyan yang diabaikan oleh sebagian besar arsitek yang merancang rumah-rumah baru sejak era 1970-an.
Dari dokumentasi tentang gereja ini, kita juga jadi tahu bagaimana keadaan Taman Sunda Kelapa atau Nassau Boulevard yang sekarang ini di atasnya berdiri Masjid Sunda Kelapa. Memang pada masa lampau di sekitar gereja ini banyak terhampar taman indah yang luas yang membuat lingkungan sekitarnya menjadi asri. GPIB Jemaat Koinonia sebagai gereja pertama di Jatinegara. Bentuk denah gereja GPIB Koinonia dipengaruhi oleh aturan geometri, yaitu bagian bangunan terdiri atas 4 ruangan yang merupakan ruang tangga terdapat di keempat sudut gereja. 1 ruang utama gereja, kemudian 4 buah beranda atau porch dengan bentuk sama di keempat sisi gereja yang menempel sejajar dengan bangunan ruang tangga. Bagian atap gereja memiliki desain bentuk 5 segi 4 yang berjumlah 5 buah. Bagian atapnya terdapat masing-masing ruang tangga dan itu ada 4 buah dan 1 buah atap lagi pada bagian ruang utama. Kemudian pada tiap-tiap beranda juga terdapat atap yang berbentuk pelana dengan ujung meruncing mengikuti bentuk beranda. Bangunan GPIB Jemaat Koinonia sekarang berada di Jalan Matraman Raya. Tepatnya berada di penghujung jalan yang menghubungkan Jalan Jatinegara Barat dengan Jalan Jatinegara Timur. Sebelum gedung gereja dibangun di atas lokasi itu, dulunya hadir 1 unit pos jaga yang diabadikan oleh dokumentasi tahun 1880 atau 142 tahun yang lalu. Bangunan GPIB Jemaat Koinonia menjadi bangunan cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur nomor 510 tahun 2018. Pada masa lampau untuk mencapai gereja ini, jemaat punya beberapa alternatif transportasi, dan salah satunya adalah tram uap yang kemudian menjadi tram listrik. Gereja Armenia atau Johanneskerk. Tempat ibadah bagi orang Armenia di kota Batavia pada masa lampau adalah berupa sebuah kapel bernama Santa Ripsima. Kemudian namanya diganti menjadi Gereja Kebangkitan Suci. Karena kebakaran sekitar tahun 1842-1844, gereja ini rusak berat. Lokasi gereja ini terletak di persimpangan Koningsplein Zuid atau Jalan Medan Merdeka Selatan, Koningsplein West, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Gang Scott, Jalan Mudi Kemuliaan. Keberadaan gereja ini tak bisa dilepaskan dengan komunitas Armenia, yaitu sejumlah kecil orang Armenia yang hidup di Hindia Belanda, terutama di kota Batavia, sejak pertengahan abad ke-17, terutama yang aktif dalam perdagangan di Maluku. Mula-mula gereja itu merupakan suatu gedung kayu pada tahun 1831, kemudian terbakar pada tahun 1841, dibangun lagi, dan akhirnya di tahun 1855 diganti menjadi gereja batu, namanya Gereja Yohanes Pembaptis yang Suci atau Johanneskerk di Gang Scott, yang kini jadi Jalan Budi Kemuliaan atau di sudut barat daya Medan Merdeka. Dan di sebelah gereja ini hadir sebuah sekolah Armenia. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah mengapa lokasinya di Gang Scott? Jawabannya adalah bahwa sejak akhir abad ke-18, hampir seluruh lahan di Gang Scott dimiliki oleh orang Armenia. Pada abad ke-18, sebenarnya populasi orang Armenia sendiri di Batavia sudah cukup banyak. Karena itu pada tahun 1831, Jacob Araton, seorang pengusaha Armenia, membangun tempat ibadah bagi orang Armenia berupa sebuah kapel yang terbuat dari kayu. Tempat itu diberi nama Santa Ripsima yang sekaligus juga merupakan tempat pertemuan warga Armenia. Namun 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1841, kebakaran hebat menghanguskan bangunan tersebut. Sebelum meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1844, Jacob Araton membiayai perbaikan bangunan. Pada tahun 1852, di atas lahan gereja yang lama dibangunlah gereja permanen yang dananya dikumpulkan dari para warganya sendiri. Gedung gereja itu pun selesai seluruhnya pada tahun 1857. Sekitar tahun 1950-1960, jumlah komunitas orang Kristen Armenia di Jakarta yang tersisa hanya tinggal sekitar 400-an jiwa. Bahkan komunitas mereka nyaris punah pada tahun 1970-an. Karena kesulitan menggalang dana untuk gereja, akhirnya mereka menjual bangunan gereja tersebut kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Sayang sekali ya, lahan gereja ini pada tahun 1962 akhirnya digunakan untuk pelebaran Gang Scott atau Jalan Budi Kemuliaan.
Hanceskirk atau GPIB Peniel. Hanceskirk atau Gereja Ayam pada awalnya berdiri pada tahun 1856 di pintu besi Batavia. Masa itu sangat dekat dengan pembangunan RSPAD Gatot Subroto, yaitu pada tahun 1857. Nama Gereja Ayam sendiri diberikan karena di atas menaranya dipasang patung dari besi cor yang bentuknya seperti ayam jantan berkokok. Mengapa ayam? Ini untuk mengingat akan peristiwa nubuat Yesus Kristus kepada salah satu muridnya, yakni Simon Petrus, bahwa sebelum matahari terbit atau ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pembuatan gereja ini adalah selaras dengan rencana Daendels akan pengembangan kota Batavia yang dipilih, yakni ke arah selatan. Jadi pembangunan gereja katedral, gereja GPIB Immanuel, dan gereja Ayam ini adalah untuk mendukung pengembangan kota Batavia. Biaya pembangunan gereja ini dikumpulkan oleh JFG Brumun, yakni seorang penulis sekaligus pemerhati tentang sejarah kota Batavia. Sejak awal, sebagian besar jemaat gereja ini terdiri dari orang pribumi. Oleh karena itu, liturgis dan khotbah diadakan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Belanda. Pada tahun 1914, gereja Ayam generasi pertama dibongkar karena sudah bau falik dan tidak aman lagi sebagai tempat beribadah. Dengan berjalannya waktu, pengumpulan dana untuk pembangunan gereja Ayam generasi kedua itu mengalami kesulitan hingga Tuan J. Dinger memberikan donasi yang besar dan secara pribadi menjaminkan pinjaman dari pemerintah. Gereja Ayam generasi kedua ini sekarang namanya menjadi Gereja Peniel atau GPIB Peniel yang berasal dari tokoh Alkitab, yaitu Yakub setelah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawa dia tertolong. Gereja ini berdiri di atas rangka beton karena tanah di sekitar lokasi kurang keras. Gereja yang dirancang oleh N.A. Hulswit ini akhirnya diresmikan pada tahun 1915. Gaya bangunan gereja ini adalah bercorak agak neo-romanik yang dipadukan dengan unsur neo-barok, dan tidak ketinggalan patung ayam tetap hadir di atap gereja. Nama Peniel itu sendiri diberikan pada tahun 1953. Lokasinya kini di sudut Jalan Samanhudi dan Jalan Gereja Ayam. Gereja Santa Tresia. Gereja di bawah lindungan Santa Tresia ini merupakan salah satu generasi gereja Katolik pertama di Batavia. Gereja ini terletak di Jalan Gereja Tresia nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat. Ceritanya begini, pada tahun 1930, kota Batavia diperluas dengan mengembangkan kawasan Menteng dan Gondang Dia. Umat Katolik yang tinggal di kedua kawasan itu harus berjalan kaki cukup jauh bila hendak mengikuti misa di gereja katedral. Pengurus gereja katedral lalu mencari lahan sampai akhirnya ditemukanlah sebidang tanah di Jalan Sundawek, kalau sekarang adalah Jalan Gereja Tresia, untuk dibangun suatu gereja Katolik. Pada tahun 1933, arsitek asal Belanda J.Th. van Ooyen ditugaskan oleh pengurus gereja katedral Jakarta untuk membangun gedung gereja Santa Tresia. Gereja tersebut dibangun tanpa tiang penyangga di tengah-tengah, agar altar dapat terlihat dari segala arah. Gereja yang bergaya Eropa ini selesai dibangun pada tahun 1934 dan diresmikan oleh Pastor A. Th. van Hoof, S.J., Provikaris Jakarta. Gereja Santo Yosef yang berlokasi di Jalan Matraman Raya nomor 127 Jakarta Timur adalah salah satu gereja tua di Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 2009 lalu, gereja ini genap berusia 100 tahun. Kisah pembangunan gereja ini berawal dari pembelian sebidang tanah di tepi Matraman Wek pada tanggal 13 Desember 1906 yang memang dipersiapkan untuk pembangunan gereja. Sesungguhnya, pembangunan gedung gereja baru direncanakan pada tanggal 8 April 1923 dengan nilai bangunan 70.000 gulden. Peletakan batu pertama dilakukan tanggal 9 September 1923 dan pembangunan fisik memakan waktu 7 bulan. Tender awal pembangunan gereja dimenangkan oleh Algemeen Ingenieurs Architecten Bureau atau Biro AIA. Arsitek perencana gedung gereja ini adalah Insinyur Franz Johann Laurent Gisels. Pria kelahiran Tulungagung tanggal 8 September 1882 ini adalah arsitek yang membangun gedung-gedung di Batavia pada waktu itu, antara lain bangunan stasiun kota dan gedung Bappenas. Pemberkatan gedung gereja ini sendiri dilakukan oleh Van Velsen S.J. pada tanggal 6 April 1924.
GKI Kuitang. Di kawasan Kuitang ada bangunan Gereja Kristen Indonesia atau GKI yang terletak di Jalan Kuitang nomor 28. Bangunan GKI Kuitang ini semula dikenal dengan Gereformeerde Kuitangkerk. Gedung GKI Kuitang ini mula-mula dibangun pada tahun 1886. Pada tahun 1921, bangunan gereja ini direnovasi dengan menggunakan hasil rancangan dari Insinyur F.L. Wymans, seorang arsitek di Hindia Belanda, lulusan Technical High School Delft, yang merupakan rekan seangkatan Henry McLean Pond dan Thomas Karsten. Renovasi gereja ini selesai pada tahun 1924 dengan tetap mempertahankan ruang utama. Renovasi tersebut dilakukan untuk menambah ruang baru di bagian selatan untuk mimbar konsistori serta menambah ruang di sayap kanan mimbar. Perubahan tersebut juga dilakukan pada fasad bangunan gereja, semula bergaya Indische Empire Style, dan setelah dilakukan perombakan, bagian fasad gereja ini dipengaruhi oleh gaya Art Deco. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ornamen berbentuk geometris dan penggunaan kaca patri. Demikian bahasan kita mengenai telusur gereja tua di Batavia yang sudah sampai di episode terakhir ini atau episode ketiga. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih semua sudah menonton sejak episode pertama hingga episode terakhir. Nantikan konten berikutnya yang tak kalah menarik hanya di channel YouTube Otografi Vlog. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.